Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sayuma Degita Falufi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah analisis data, yaitu pada quiz assessment. Di sini kita diminta untuk membuat video hands-on yang dimana merekam dan juga menjelaskan langkah demi langkah dalam data cleaning dan statistik deskriptif, lalu menjalankan tiap tahapnya serta menunjukkan hasil. Dan pada poin kedua di sini kita akan membuat video ini terdapat tampilan diri, suara yang jelas, dan memastikan tampilan dari Google Colab yang terlihat jelas. Oke, langsung saja. Pada penugasan ini itu kita akan melakukan tahapan data cleaning dan juga statistik deskriptif yang dimana tujuannya yang pertama kita akan menyiapkan dataset hingga siap dianalisis, lalu mengidentifikasi dan juga menangani missing values dan juga inkonsistensi, menyajikan statistik deskriptif, kuantitatif dan kualitatif serta visual singkat, dan kita di sini menggunakan dataset Ames Hosing. Di sini bisa kita langsung buka saja. Nah, untuk datasetnya seperti ini. Ini dalam format CSV ya. Selanjutnya, saat praktik langsung dipastikan kita untuk menjelaskan yang pertama pada proses pembukaan, itu ada tahap yang kedua ada tahap persiapan data, pemeriksaan awal data, cek duplikasi dan inkonsistensi, cek missing value, cek outlier, statistik deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif kualitatif, dan visualisasi data serta penutupan. Oke. Jadi yang pertama di sini itu kita menggunakan dataset Ames Hosing yang tadi sudah saya buka di Excel, yang dimana Ames Hosing itu tuh berisi data dengan format CSV yang dimana berisi data lebih dari 2000 rumah di Ames, Iowa. Bisa kita lihat di sini banyak sekali datanya, ada ribuan ya. Nah, di dalamnya itu juga ada berbagai kolom seperti bisa kita lihat ada seperti ukuran tanah, tipe rumahnya, ada tahun dibangun, kondisi bangunannya seperti apa, dan juga sampai harga jualnya. Ini bisa kita lihat banyak sekali datanya. Selanjutnya, dataset ini tuh disimpan dalam format CSV, yang dimana kenapa ini tuh disimpan dalam format CSV, karena format ini tuh lebih ringan dan juga mudah dibuka di berbagai software. Nah, ini juga tuh bisa langsung kita baca oleh Python lewat fungsi dari read_CSV. Nanti pada Google Colab kita akan coba lihat fungsi tersebut. Selain itu juga CSV itu tuh kayak format standar untuk dataset publik seperti Ames Hosing ini. Nah, jadi pada praktik ini nantinya di sini kita bakal jalanin tahap demi tahap mulai dari persiapan data, ngecek missing value, outlier, sampai bikin analisis statistiknya dan visualisasinya. Nah, intinya di sini kita bakal bersihin datanya terlebih dahulu supaya datanya itu biar bisa siap dianalisis. Selanjutnya pada tahap kedua yaitu ada tahap persiapan data. Nah, di sini bisa kita buka di Google Colab-nya seperti ini. Nah, pada persiapan data ini di sini kita menggunakan softwarenya yaitu Google Colab. Kenapa kita menggunakan Google Colab? Karena Google Colab itu tuh kayak platform yang simple banget. Jadi kita itu nggak perlu install apapun di laptop kita. Kita cukup buka lewat Chrome atau browser. Kita bisa langsung coding pakai Python ya di sini. Nah, dari Colab ini juga itu nyediain semua library penting buat analisis data, kayak misalkan di sini saya menggunakan Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn gitu. Nah, lebih enaknya lagi semua project yang kita buat di Google Colab ini itu tuh bisa otomatis kesimpan di Google Drive. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu laptop kita crash atau
gimana-gimana nantinya datanya itu tetap aman. Jadi di sini oleh karena itu di sini kita menggunakan Google Colab sebagai pilihan yang paling efisien buat kerjaan kayak data cleaning dan juga statistik deskriptif kayak gini. Nah, di sini pada tampilan Google Colab-nya itu seperti ini. Kita bisa ubah dulu nama untuk collab-nya. Di sini saya menggunakan praktikum 6, nama dan juga NPM. Lalu pada tampilan yang pertama di sini saya menggunakan kode ini itu untuk menampilkan data diri saya atau biodata gitu ya, untuk nunjukin bahwa collab ini tuh milik saya. Nah, di sini printnya yaitu Hello Google Colab, nama, NPM, dan juga program studinya. Selanjutnya di sini ada from google.colab import files, yang dimana pada bagian ini itu kita akan menambahkan file dataset dari CSV tadi ini yang sudah kita simpan. Ini kita tambahkan di sini, yang dimana nanti kalau misalkan teman-teman ketikkan kode ini saat di running itu diminta untuk choose files. Nah, pada choose files ini kita akan menambahkan dataset yang sudah kita download tadi untuk supaya bisa diolah di Google Colab. Selanjutnya pada tahap persiapan data, nah di sini kita menggunakan library-nya yaitu ada import pandas, numpy, matplotlib, dan juga seaborn. Nah, setelah itu di sini kita bisa baca datasetnya menggunakan pd read underscore csv seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di situ kita menggunakan read csv untuk baca datasetnya. Nah, di sini kita juga bisa menampilkan df shape di sini itu untuk tahu ukuran datanya. Nah, bisa kita lihat dari dataset ini punya sekitar 2.930 baris dan juga lebih dari 80 kolom. Di sini bisa kita lihat ada 82 kolom. Nah, untuk nampilin columns-nya di sini saya menggunakan df columns.tolist. Nah, ini untuk lihat nama-nama kolomnya. Jadi dataset ini tuh isinya informasi detail tentang rumah, kayak misalkan luas bangunan, tipe rumah, kondisi penjualan, dan juga harga jual. Sini bisa kita lihat untuk ukuran datasetnya. Ini ada barisnya, ada kolomnya, dan juga ini saya menampilkan 5 kolom pertama dari 5 baris pertama dari datasetnya ya. Seperti ini tampilannya. Setelah itu selanjutnya kita akan pada bagian ketiga yaitu pemeriksaan awal data, yang dimana di sini untuk cek struktur dan juga tipe data, sini saya menjalankan df-info, menggunakan df-info untuk melihat struktur data dan juga tipe tiap kolomnya. Selanjutnya untuk memisahkan kolom antara kuantitatif dan juga kualitatif, di sini saya menggunakan df-select di types, itu untuk kuantitatif dan juga kualitatifnya. Nah, hasilnya di sini sebagian besar kolom itu berupa angka, yang dimana ada juga kolom kategori kayak neighborhood dan juga hostile. Ini tuh penting banget buat kita tahu cara ngolahnya nanti kayak gimana. Jadi kalau misalkan ada angka yang malah disimpan sebagai string, kita bisa itu tuh bisa nyebabin error waktu dihitung. Jadi kita itu bisa pastiin dulu semua tipe data itu sesuai sebelum lanjut ke analisisnya. Nah, di sini bisa kita lihat ini menampilkan 82 kolom, yang dimana ini pembagiannya ada kolom kuantitatif. Untuk kolom kuantitatif, sebentar, matiin air dulu ya.
Nah, tadi kan di sini ada pembagian kolomnya, yaitu pada bagian ini nih kolom kuantitatif dan ini juga ada kolom kualitatif. Ini bisa kita lihat juga untuk outputnya, kolom dengan tipe data yang salah itu tidak ada. Jadi di sini itu nggak ada angka yang disimpan sebagai string, seperti itu. Selanjutnya, untuk bagian yang keempat itu ada cek duplikasi dan juga inkonsistensi. Nah, di sini itu kita menjalankan df duplikat ini untuk cek apakah ada data yang ganda atau tidak. Nah, ternyata hasilnya bisa kita lihat di output sini tidak ada jumlah data duplikat atau jumlah data duplikatnya 0. Nah, jadi nggak ada data ganda pada dataset Ames Hossing ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat beberapa kolom kategori kayak misalkan hostile dan juga cell condition, itu bisa pastiin nggak ada ejaan beda-beda tapi artinya sama. Artinya di dataset ini juga itu nggak ada inkonsistensi kategorinya. Nah, bisa kita lihat di output pada kolom MZ zoning di sini itu jumlah kategori uniknya ada 7, yaitu ada RL, RM, VF, RH, C, dan juga MZ, itu dari MZ zoning ya. Selanjutnya pada kolom street itu ada 2 tipe kategorik, yaitu PEV dan juga GDVL. Lalu pada alley itu ada 2 kategori juga, bisa kita lihat. Nah, jadi semua kolom kategorik ini tuh dilihat tampak konsisten ya. Jadi dari hasilnya itu semua kategori terlihat konsisten, jadi data ini tuh aman untuk digunain gitu. Jadi nggak ada, dapat disimpulin dari cek duplikasi dan juga inkonsistensi ini nggak ada data yang duplikat dan juga nggak ada data yang inkonsistensi. Selanjutnya pada cek missing value di sini kita menggunakan df isna ini titik sum itu untuk cek jumlah missing value di setiap kolomnya. Nah, dari hasilnya bisa kita lihat outputnya di sini. Untuk kolom yang paling banyak missing value-nya itu terdapat pada pool QC yaitu 2000, lebih dari 2.900, yaitu ada 2.917, yang dimana biasanya untuk kolom numerik itu di sini kita pakai median dan juga kalau kategori kita pakai modus. Nah, bisa kita lihat di sini untuk total kolom yang memiliki missing value itu ada 27, yang dimana kolom dengan missing value terbanyak yaitu ada di pool QC pada ada 2.917 data kosong. Nah, jadi di sini saya menggunakan median untuk isi data numerik yang kosong karena median itu nggak terlalu berpengaruh sama nilai yang ekstrim. Jadi lebih aman dibandingkan min. Nah, sedangkan buat kolom kategori, untuk kolom kategori di sini kita memakai modus karena kita bisa isi nilai kosong dengan kategori yang paling sering muncul. Jadi dua metode ini itu tuh sama-sama bikin data lebih bersih tanpa mengubah pola distribusi aslinya. Nah, bisa kita lihat juga di bagian visualisasinya di sini pada visualisasi heatmap-nya, area merah ini itu nunjukin bahwa posisi data yang kosong. Bisa kita lihat seperti ini. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya ada pada bagian check outlier. Nah, pada bagian check outlier di sini kita baca dulu
Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan terlebih dahulu secara singkat apa sih itu outlier. Jadi, outlier itu adalah nilai yang jauh banget dari mayoritas data lainnya. Misalnya dari data masing-masing dari dataset kita ini, itu misalnya ada rumah yang harganya sekitar 100 sampai 300 juta. Nah, tapi ada satu rumah yang harganya itu menjulang tinggi kayak misalkan 5 miliar. Nah, itu termasuk dalam outlier. Nah, outlier ini tuh bisa bikin hasil analisis itu jadi nggak akurat karena nilai ekstrim itu bisa menarik rata-rata ke arah yang salah gitu. Nah, yang kedua, mengapa sih penting dilakukan deteksi outlier sebelum analisis deskriptif atau modeling? Karena kalau misalkan kita langsung hitung rata-rata atau min-nya, itu bakal bikin model prediksi tanpa bersihan dari outlier. Nah, hasilnya itu tuh bisa bias. Jadi, misalnya di sini harga rumah itu terlihat tinggi, padahal cuma gara-gara sebentar. Padahal cuma gara-gara satu data ekstrim itu tuh bisa terlihat tinggi banget. Nah, jadi deteksi outlier itu tuh penting biar data yang kita olah itu benar-benar akurat gitu. Selanjutnya untuk di sini kita akan menunjukkan variabel numerik yang akan kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat di Google Colab-nya untuk pilih beberapa variabel numerik. Di sini variabel yang dicek saya memilih lot area, GR live area, dan juga sell price. Nah, kenapa saya memilih 3 variabel tersebut? Alasannya karena ketiga variabel ini itu saling berhubungan antara satu sama lain. Kayak misalkan sama ukuran dan juga harga rumah. Jadi besar kemungkinan ada data yang nilainya ekstrim banget. Nah, misalnya rumah dengan lahan super luas atau harga yang jauh lebih tinggi dari rata-rata. Nah, jadi kita perlu cek dan juga bersihin dulu biar analisisnya itu nggak bias gitu. Selanjutnya pada visualisasi outlier, di sini bisa kita lihat pada outputnya. Kita bisa deteksi outlier pakai box plot. Di sini saya memilih grafiknya yaitu menggunakan box plot, yang dimana grafik ini paling jelas untuk lihat nilai ekstrim. Ini ada tampilan sebelum pembersihan outlier dan juga di sini setelah pembersihan outlier. Nah, dari hasil perhitungannya ditemukan sejumlah data yang tergolong outlier pada kolom sell price, yaitu rumah dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan rumah lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat setelah pembersihan itu terlihat bahwa box plot ini menjadi lebih rapat dan tidak ada lagi titik-titik ekstrim di bagian atas ini. Nah, ini menunjukkan bahwa distribusi harga rumah itu lebih seimbang dan juga tidak perlu dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Nih bisa kita lihat untuk sebelum pembersihan, ini banyak sekali titik-titik pada bagian sell price, dan setelah pembersihan ini menjadi bersih dan tidak lagi ada titik-titiknya. Nah, jadi kesimpulannya pada outlier ini tuh nilai yang jauh banget dari data lainnya, itu di sini kita pilih kolom sell price karena harga rumah paling berpotensi itu punya nilai yang ekstrim. Nah, dari hasil box plot ini terlihat beberapa titik di sisi kanan ini yang tadi saya sudah jelaskan, itu artinya ada rumah dengan harga yang sangat tinggi. Setelah dibersihkan menggunakan metode IKR, nah distribusinya jadi lebih seimbang yang dimana grafiknya ini lebih rapi, yaitu tidak ada lagi titik-titik pada sell price. Nah, langkah ini tuh penting banget biar hasil dari analisis statistik itu tuh nggak bias gara-gara data ekstrim. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jumlah data yang tergolong outlier per kolomnya, itu lot area ada 127, live area ada 75, dan juga sell price ada 137. Ini yang paling tinggi.
dan jumlah data sebelum pembersihan itu ada 2.930 dan jumlah data setelah pembersihan ada 2.655. Selanjutnya ada pada bagian ini ada statistik deskriptif kuantitatif. Nah, pada bagian ini selanjutnya kita akan menampilkan statistik deskriptif untuk data numerik. Di sini saya menggunakan DF Describe. Di sini menggunakan Describe yang dimana untuk menampilkan statistik deskriptif umumnya. Nah, dari hasil ini terlihat nilai rata-rata, median, standar deviasi, hingga rentang antar kuartil. Di sini bisa kita lihat. Nah, seperti ini outputnya, yaitu untuk tabel statistik kuantitatif, di sini ada mean, median, ada standar dari deviasi, ada CV dan juga IQR. Nah, sebelumnya di sini saya juga akan menjelaskan yang diperintahkan. Itu apa sih arti dari nilai rata-rata, simpangan baku dan juga CV. Jadi simpangan baku itu tuh nunjukin seberapa jauh data itu nyebar dari rata-ratanya. Nah, kalau misalkan nilainya kecil berarti datanya juga stabil. Kalau misalkan nilainya besar berarti bervariasi banget. Nah, sedangkan CV itu tuh untuk perbandingan antara simpangan baku dan juga rata-rata. Kalau misalkan CV-nya tinggi, berarti datanya itu benar-benar bervariasi. Kalau misalkan kayak misalkan nih harga rumahnya itu beda jauh antar area, maka dia CV-nya itu akan bervariasi. Nah, yang terakhir itu ada IQR, itu kayak misalkan jarak antara misalkan 25% data terendah dan juga 25% data tertinggi. Nah, semakin besar IQR-nya, maka semakin lebar juga sebaran datanya, seperti itu. Nah, dari output ini bisa kita lihat bahwa rata-rata dari sell price atau mean dari sell price itu ada 180.000 dengan CV-nya ada 0,37 atau 0,44 ya. Nah, artinya variasi harga dari sini tuh dari antar rumah itu tuh cukup tinggi, sementara simpangan bakunya itu besar. Nah, ini menunjukkan penyebaran harga yang lebar antar rumah satu sama lain. Nah, dari median ini bisa kita lihat median ini tuh lebih rendah dari mean, yang menandakan distribusi data itu miring ke kanan, alias masih ada beberapa rumah mahal yang ngedorong rata-rata naik. Nah, ini tuh ditunjukin dari kode pada describe di sini. Nah, pada describe df kolom numerik describe ini. Oke, selanjutnya sebentar. Selanjutnya tunggu ya, ada suara berisik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas statistik deskriptif kualitatif. Nah, pada bagian ini itu kita ambil contoh kolom hostile. Nah, di sini saya menggunakan value counts untuk menghitung frekuensi dan juga persentasenya. Lalu dari hasilnya di sini bisa kita lihat pada output ini itu tipe 1 story atau first story. Ini itu
muncul paling banyak sekitar 50,55%, yang dimana artinya sebagian besar rumah di dataset ini tuh adalah rumah dari satu lantai. Nah, analisis ini juga termasuk statistik deskriptif kualitatif karena kita bisa lihat penyebaran kategorinya bukan angka. Nah, di sini bisa kita lihat untuk frekuensi juga dan juga persentase. Sini saya menggunakan house style. Untuk first story itu frekuensinya 1481 dan juga persentasenya 50,55, yang dimana kategori dominannya diraih oleh first story. Selanjutnya untuk visualisasi data di sini selanjutnya untuk visualisasi data di sini saya menggunakan histogram. Bisa kita lihat untuk visualisasi data jenis grafiknya itu yang digunakan, kita bisa pilih salah satu antara histogram, box plot, dan juga bar chart. Di sini saya menggunakan histogram. Di sini bisa kita lihat outputnya. Nah, seperti ini, yang dimana untuk menampilkan ini, sini saya menggunakan SNS Hisplot, visualisasi dengan histogram menggunakan SNS Hisplot dengan warna biru muda di sini dengan kurva KDE, yang dimana dari grafiknya bisa kita lihat kalau misalkan distribusinya itu distribusi harganya itu miring ke kanan ya, yang artinya sebagian besar rumah itu punya harga di bawah rata-rata. Nah, di sini bisa kita lihat rata-rata dari sale price-nya 180,796 dan juga median sale price-nya 160.000 ya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat menunjukkan distribusi yaitu miring ke kanan. Nah, kita lihat dulu di bagian ini. Di sini di sini bisa kita lihat jenis grafik yang digunakan, kan saya menggunakan histogram, dan yang terlihat pada grafik yaitu skewed, yang dimana di sini bisa kita lihat grafiknya seperti ini. Grafik ini tuh nunjukin bahwa distribusi itu miring ke kanan, yang dimana right skewed ya berarti. Nah, sebagian besar rumah itu memiliki harga di bawah rata-rata dengan beberapa rumah yang berharga sangat tinggi. Nah, hal ini itu sesuai dengan hasil statistik deskriptif pada poin sebelumnya, yang dimana nilai median 160.000 itu lebih kecil dari min 180.796. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pada bagian penutup. Di sini ringkasan dan juga penutup. Nah, dari praktik kali ini dapat saya simpulkan, yang pertama dari data set Ames Housing ini itu kita berhasil untuk membersihkan datasetnya, yang dimana di sini kita jadi tahu untuk bersihin dari duplikasi, missing value, dan juga outlier. Nah, sekarang datanya itu jauh lebih rapi dan juga siap banget untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, yang kedua itu ada dari hasil statistik deskriptif. Kelihatan kalau misalkan harga rumah di Ames Housing itu punya variasi yang cukup besar. Artinya faktor-faktor kayak ukuran tanah, luas bangunan, itu emang berpengaruh banget ke harga jualnya. Nah, jadi kesimpulannya semua proses itu mulai dari pembersihan data sampai ke statistik deskriptif itu ngebantu banget buat kita nyiapin dataset yang benar-benar bersih dan juga siap dipakai ke tahap modeling ataupun prediksi. Nah, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya untuk quiz assessment pada
praktikum 6 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat sore dan terima kasih.